Halo mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting dalam cloud computing, yaitu ancaman keamanan dari threat agents atau agen ancaman. Jadi kita akan masuk ke topik ini sambil menghubungkannya dengan dunia mahasiswa yang penuh dengan tugas-tugas dan teknologi informasi. Yuk, kita mulai. Gambar ini menjelaskan hubungan antar elemen dalam keamanan cloud computing. Elemen-elemen ini saling terkait, dan garis-garis penghubung menunjukkan bagaimana satu elemen memengaruhi atau bergantung pada elemen lainnya. Mari kita bahas setiap elemen dan hubungan di antaranya dengan bahasa sederhana. 1. Cloud Service Owner atau pemilik layanan cloud. Pemilik layanan cloud adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi aset. Ini bisa berupa cloud consumer atau pengguna cloud, seperti kita sebagai mahasiswa yang menyimpan tugas di Google Drive, atau cloud provider atau penyedia layanan seperti Google, Microsoft atau AWS yang menyediakan layanan penyimpanan cloud. Hubungannya, pemilik layanan cloud ingin mengurangi risiko dan melindungi aset seperti data atau sumber daya IT. Untuk itu, mereka perlu menetapkan kebijakan keamanan dan menerapkan tindakan pengamanan. 2. Security policies atau kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan adalah aturan dan panduan yang dibuat oleh pemilik layanan cloud untuk memastikan data aman. Contohnya, data hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi dan setiap akses harus melalui proses autentikasi dua faktor. Hubungannya, kebijakan keamanan digunakan untuk mengatur tindakan pengamanan. Misalnya, kebijakan bisa menentukan bahwa data harus dienkripsi sebelum disimpan. Kebijakan ini juga membantu mengurangi kerentanan dengan menciptakan prosedur yang lebih aman. 3. Countermeasures atau tindakan pengamanan. Countermeasures adalah langkah-langkah teknis atau mekanisme keamanan untuk melindungi sistem. Misalnya firewall yang mencegah akses yang tidak sah ke jaringan cloud, dan enkripsi yang mengamankan data agar hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi. Hubungannya, countermeasures dibuat berdasarkan kebijakan keamanan dan bertujuan untuk mengurangi kerentanan. Dengan mengurangi kerentanan, countermeasures juga membantu menurunkan risiko dan melindungi aset. Ancaman adalah potensi bahaya yang dapat merusak sistem atau data. Contohnya, hacker yang berusaha mencuri data tugas akhir kalian, atau phishing, yaitu email palsu yang meminta kalian memasukkan password akun cloud. Ancaman ini memanfaatkan kerentanan dalam sistem untuk merugikan pemilik layanan cloud. Ancaman juga meningkatkan risiko jika tidak ada countermeasures yang memadai. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem yang bisa dieksploitasi oleh ancaman. Contohnya, password yang lemah atau data yang tidak terenkripsi. Ancaman dapat mengeksploitasi kerentanan untuk merusak sistem. Kerentanan yang tidak ditangani akan meningkatkan risiko. Untuk mengurangi kerentanan, pemilik layanan cloud menerapkan countermeasures. Risiko adalah kemungkinan kerugian atau dampak negatif akibat ancaman yang memanfaatkan kerentanan. Contohnya, file tugas kalian hilang karena malware, atau akun cloud dibajak karena password terlalu sederhana. Risiko meningkat jika ada kerentanan yang dieksploitasi oleh ancaman. Namun, risiko bisa diminimalkan dengan countermeasures seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor. Threat agent adalah pihak yang ingin merusak sistem atau menyalahgunakan data. Contohnya, hacker yang mencoba mencuri data, atau malware yang menginfeksi perangkat dan mencuri informasi. Threat agent menciptakan ancaman untuk menyerang sistem. Ancaman yang berhasil akan meningkatkan risiko. Nah, ini dia tipe pertama. Anonymous attacker adalah konsumen layanan cloud yang tidak dipercaya alias tidak punya izin di dalam sistem cloud. Mereka biasanya beraksi dari luar sistem melalui jaringan publik, seperti software yang mencoba meretas sistem kalian saat sedang mengerjakan tugas di kafe favorit kalian. Bayangkan kalian mengerjakan tugas besar di Google Docs. Tiba-tiba, ada penyerang anonim yang mencoba mencuri kredensial login kalian. Cara mereka bisa bermacam-macam, mulai dari menebak password hingga mengirimkan link phishing. Untungnya, kalau keamanan sistem kalian kuat, mereka akan kesulitan menyerang. Jangan lupa gunakan autentikasi dua faktor di akun cloud kalian ya.
Ini bisa jadi penyelamat tugas akhir kalian. Tipe kedua ini sedikit lebih lisik. Malicious Service Agent adalah entitas yang mampu mencegat dan meneruskan lalu lintas jaringan dalam cloud. Agen ini bisa berupa layanan yang sudah disusupi atau program jahat yang pura-pura menjadi layanan resmi. Misalnya kalian sedang mengunggah file proyek kelompok ke layanan cloud. Agen layanan jahat ini bisa menyadap data kalian, bahkan mungkin mengubah isinya. Serem kan? Pastikan kalian hanya menggunakan layanan cloud yang terpercaya dan selalu perhatikan koneksi internet kalian. Jangan asal pakai Wi-Fi gratisan tanpa VPN. Trusted attacker atau penyerang terpercaya. Namanya terpercaya, tapi kok penyerang? Trusted attacker adalah pengguna cloud yang sah, tapi niatnya jahat. Mereka punya akses sah ke sumber daya cloud, namun memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak semestinya, seperti mencuri data teman satu kampus yang menggunakan server yang sama. Bayangkan ini seperti teman sekelas kalian yang punya akses ke grup proyek di cloud, lalu menyalahgunakannya untuk menghapus file penting. Penyerang terpercaya ini bisa saja memanfaatkan kredensial sah mereka untuk meretas autentikasi lemah atau bahkan menyerang penyedia layanan cloud. Jadi teman-teman, jangan pernah berbagi password dengan sembarang orang, bahkan teman terdekat. Ingat, data tugas adalah tanggung jawab kalian. Malicious insider atau orang dalam yang jahat. Tipe ini berasal dari dalam organisasi penyedia layanan cloud. Malicious insider biasanya adalah karyawan atau pihak ketiga yang punya akses istimewa ke infrastruktur cloud. Mereka bisa memanfaatkan hak istimewa ini untuk mencuri atau menyalahgunakan data kalian. Misalnya seorang admin di penyedia cloud yang seharusnya menjaga data kalian malah menjualnya ke pihak lain. Tipe ancaman ini sangat sulit dideteksi karena mereka punya akses ke sistem inti. Jadi teman-teman, pilihlah layanan cloud dari penyedia yang punya reputasi baik dan kebijakan keamanan yang ketat. Bacalah syarat dan ketentuan mereka, terutama soal privasi data. Ringkasan poin penting. Anonymous attacker adalah ancaman dari luar yang mencoba menyerang tanpa izin. Malicious service agent menyadap komunikasi dalam jaringan cloud. Trusted attacker adalah pengguna sah yang menyalahgunakan kredensialnya. Malicious insider adalah orang dalam yang memanfaatkan hak istimewanya untuk tindakan jahat. Kesimpulan, keamanan di cloud computing itu sangat penting. Sama seperti kalian menjaga file tugas dan data pribadi kalian. Mulai sekarang, lebih berhati-hatilah dengan siapa dan bagaimana kalian menggunakan layanan cloud. Semoga video ini membantu kalian memahami ancaman di dunia cloud computing dengan lebih baik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.